جميع أولياء والشهداء الصالحين يا مولانا العامل الفقهاء والمحدثين والرقصين وسادة الصوفية المحققين والأولياء الكون أجمعين خصوصا أرواح سيدنا الحسن البصري وجود بعض الشهداء القدير الجيلاني الشيخ محمد بن عبد الكريم الصمد المدني الشيخ محمد رشاد بن عبد الكريم البنجري الشيخ مجموع بن حجيز البنجري الشيخ بن عربي الشيخ محمد زين بن عبد الغني والمصنف في هذا الكتاب أن نطق الشيخ برحمة المغفرة يعلي درجاته في الجنة وينفعنا بأسراره وأنواره وعلوم خصوصياته وقرابته في دين الدنيا والآخرة وبنية أن الله يرزقنا وأهلا بالجمع التوبة المغفرة والتوفيق الهداية استقامة حسن خاتمة عند الموت في خير في العافية وعلى هذه النيات وعلى صلاة حضرة النبي وأهل بيته الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم أعنا بك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Puji dan syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kembali kita diberinya taufik dan hidayah sehingga kita dapat menunaikan kewajiban kita menuntut ilmu agama dengan
Dengan nuntut ilmu agama inilah menjadi pondasi kita untuk menguatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah taala dengan kasih sayangnya selalu menguatkan iman dan takwa kita, mengabulkan hajat doa kita, memudahkan segala urusan dunia akhirat kita. Mudah-mudahan panjang umur, sehat afiat dalam taat ibadat, diluaskan rizki yang halal dan barokah, akhirnya husnul khatimah, masuk surga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita haturkan keharibaan junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat, kerabat dan umatnya dahulu, sekarang hingga akhir zaman. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Wa an Qabd bin Malik, dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu fi hadisihi tawil, pada hadis yang panjang, fi qissati taubatihi, tentang kisah taubatnya Ka'ab bin Malik. Wa qad sabaqa fi babi taubah, sudah terdahulu ceritanya pada bab taubah. Nah, jadi di bab taubah itu ada kisah Ka'ab bin Malik. Ada 3 orang, ya kan, yang tidak ikut perang Tabuk. Nah, di antaranya Ka'ab bin Malik ini. Yang kedua Hilal bin Umayyah. Yang ketiga Murarah bin Rabi. Nah, bertiga ini riwayatnya, kisahnya dahulu itu kada umpat perang Tabuk. Nah, dan karena sesuatu hal yang mereka kada kau meninggalkan itu. Tapi ternyata kisah itu lah menjadikan ilmu lawan kita. Ternyata inilah akibat orang yang kada ikut daripada perintah Nabi. Nah, coba kita kisahkan di sini dulu. Qala, berkata ia Ka'ab ila, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa jalisun fil qaumi bi Tabuk, dia Nabi duduk di kaumnya pada perang Tabuk. Nah, kisahnya nih ketika perang Tabuk. Nah, ketika istirahat itu Nabi bertakun, ma fa'ala Ka'ab bin Malik, apa yang diperbuat Ka'ab bin Malik. Bahasa kitanya tuh Nabi menakuni, mana Ka'ab bin Malik nih, kada kelihatan perang Tabuk nih, mana orangnya. Nah, faqala rajulun, maka berkata seorang laki-laki ini sahabat Nabi, min Bani Salamah, dari Bani Salamah, ya Rasulullah, ini menjawab akan nih, wahai Rasulullah, habasahu burdahu, telah menahan oleh burdahnya, selendangnya. Nah, bahasa kitanya ini bahasa kiasan halus inilah, si Ka'ab kada umpat perang Tabuk, inya itu di kamar aja. Nah, bahasa kitanya lah itu, telah menahan oleh selimutnya. Nah, jadi di kamar aja deh, kada umpat nyebrang. Wa nazaru fi 'itfaihi, dan dia melihat pada sisinya. Artinya itu mau diikuti-ikuti oleh jadi kada umpat perang. Waqala lahu Mu'adz bin Jabal, maka berkata baginya oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, bi sama qulta, ya kan, jahatnya yang ikam katakan benar. Oh, kadang kaitu juga inya deh kapur, kadang kaitu bahasa kitanya kan. Wallahi demi Allah ya Rasulullah,
alimna alaihi, kada mengetahui kami tentang Ka'ab illa khairan, kecuali baik orangnya. Ka'ab tuh baik orangnya, ya kan? Nah, jadi perdebatan antara sahabat ini yang saikung mencela yang satu orang ini mengatakan baik. Pasal kata Rasulullah SAW, maka berdiamlah oleh Rasulullah SAW. Nah, itu dia main. Nah, dikisahkan ya. Nah, jadi dalam Al-Quran itu diabadiakan di surah Taubah 118. Allah berfirman, wa 'alal thalathati alladhi khulifu hatta idza daqat 'alaihimul ardu bima rahubat wa daqat 'alaihim anfusuhum wa dhannu an la malja'a min Allahi illa ilayhi thumma taba 'alaihim liyatubu inna Allaha huwat tawwabur rahim. Dan terhadap 3 orang yang tinggal kada umpat perang Tabuk nih, namanya ulun sebut akan tidak, hingga ketika bumi merasa sempit bagi mereka. Jadi mereka inilah selama 50 hari kada dihilani oleh Nabi dan sahabat. Kisahnya panjang nih tadi kan di bawah Taubah nih. Ketika Ka'ab dan 2 orang kawannya kada umpat perang Tabuk, lalu Nabi berdiam kada dihilani, sahabat yang lain pun mangka itu juga kada dihilani, seakan-akan tersisih, terkucilkan akhirnya, ya kan? Ada pengriwayat ketika itu kebunnya yang bertiga ini sedang hendak panen. Hendak panen inilah riwayatnya ini, kata kau ditinggalkan sudah memanennya lagi anunya parak masakan dah kurmanya, ya kan? Sayang bener nih yang ditinggalkan perang, habis kena busukan. Bahasa kitanya nangka itu ada juga riwayatnya nangka itu jadi kata umpat perang ya kan? Jadi walhasilnya dikisahkan pulang sudah siapnya nih, udah siap peralatan siap, tapi nampakah pindah apa nih lah, pikiran itu pumpun bahasa kitanya, pikiran tuh wapak gitu nah. Kada mau umpat lawan Nabi tulak nih nah, bergabung ke rombongan perang, kada tertulak-tulak. Apakah ini dasar takdir tadi? Nah, sampai mereka itu terasa terasingkan, umpat berjamaah sembahyang di masjid Nabi kada dihilani oleh sahabat. Nabi kayak itu juga, ya kan? Kada dihilani oleh Nabi nih, ya kan? Bahkan apa lagi, umpat berhilang wadah kawan kada dihilani oleh kawan. Nah, makanya dikisahkan di dalam ayat ini rasa sempit jar bumi ketika itu, ya kan? Rasa kada berkurang sama sekali. Kenapa? Karena kada dihilani oleh para sahabat dan Rasulullah SAW. Dan sampai 50 hari itulah lalu turun ayat, ya kan? Summa taba 'alaihim liyatubu innallaha huwat tawwabur rahim. Nah, ayat ini turun, Nabi langsung mengatakan, wahai Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, Murarah bin Rabi, sekarang taubat ikan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wah, langsung yang ketiga ini, ya bahasa kitanya tuh nah gembira benar, nah mengumumkan daripada terimaan taubatnya, sehingga semua sahabat itu menjadi gembira. Nah, riwayatnya nangka itu. Nah, jadi yang kita garis bawahi di sini ini kisah gibah. Kalau tadi di antara adanya sahabat mencaci maki bahwa ini kada umpat perang, nah sahabat yang lain memuji aja. Nah, Nabi kada membela siapa-siapa, berdiam Nabi sekalinya turun ayat. Nah, kayak itu. Jadi di antara sahabat
itu rata-rata semuaan apabila ada masalah pasti dia mengutarakan semuanya kepada Rasulullah. Menggawi dosa maksiat, menggawi kesalahan kepada lawan Nabi ini minta ampuniakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadilah sahabat itu bertawassul lawan Nabi supaya Nabi ini mendoakan diterima taubat. Nah, itu rata-rata. Makanya di dalam Al-Qur'an itu dinyatakan nang kita baca ayatnya sebagai taubat itu. Ya Allah, ujar Allah Ta'ala, walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Itu kalau ayat pertama sebab yang taubat. Dan walau annahum izzalamu anfusahum, manakala bahwasanya mereka itu menzalimi diri mereka, artinya berbuat maksiat. Apa yang dilakukannya? Jauhkan, datang kepada Nabi. Kadang langsung istighfar ada. Misalnya ada perbuatan maksiat sahabat namun gawinya kada istighfar langsung, justru jauhkan, datang kepada Nabi. Apa? Fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul. Minta ampunakan sahabat nina, memohon kepada Nabi, wahai Rasulullah, doakan ulun mudahan diampuni oleh Allah Ta'ala. Maka itu wastaghfara lahumur rasul, hakun Nabi minta ampun kepada mereka. Apa hasilnya? La wajadullaha tawwaban rahima. Mendapatilah mereka sahabat itu akan Allah Ta'ala Tawwab, maha pengampun, Rahiman, maha pengasih penyayang. Artinya diampuni. Nah, kita garis bawahi di sini sahabat itu bertawassul lawan Nabi, berperantara kalau. Nah, ini kita garis bawahi itu. Jadi salah benar nih amun ada orang memadahkan tawasul itu kafir, tawasul itu syirik, salah benar. Ini sahabat menjawab kayak itu, ya kan? Jauhkan mereka itu mendatangi Nabi. Nah, mendatangi Nabi nih. Nah, tawasul ngarannya itu tawasul. Dan jadi bagus kita semuaan perkara itu Nabi jangan ditinggal apapun. Makanya coba di antara tata caranya berdoa pasti diawali dengan alhamdulillah dan salawat. Itu pembuka doa tuh yang ada. Karena penutupnya pulang diakhiri dengan salawat dan alhamdulillah. Nah, itu mata kuncinya di situ. Ya kan? Ini passwordnya di situ. Salawat ini ada gampang lihat. Tawassul lawan Nabi. Dan makanya pulang coba istighfar Imam Hasan al-Basri itu itu dengan salawat juga ya Allah ujungnya itu ya kan? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa sallam faghfirhu li ya khairal ghafirin. Ya, ujungnya pasti kayak itu. Setelah bersalawat kepada Nabi, lalu jangan dengan berkat salawat itu, ya Allah ampuni dosa-dosa ulun. Nah, maksud ulun di sini ya kan, jangan kada ingat bertawassul lawan Nabi. Itu maksudnya jangan dilupakan berwasilah lawan Nabi. Karena dengan berwasilah tawassul dengan Nabi inilah maka segala kehendak kita, amalia kita mujarrab diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat kita kayak itu biar menggawi, ya kan? Karena didoakan Nabi pasti ya pertama dulu. Nah, ini hadis yang tentang
Nabi, ya kan, kada menggibah bahasa kitanya. Dan kita lanjutkan tentang pasal gibah yang diperbolehkan. Ada sekalinya lagi gibah yang diperbolehkan. Nah, di mana hadisnya yang pertama? An Aisyah, dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, anna rajulan, sesungguhnya seorang laki-laki, istadzana 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, minta izin hendak menemui Nabi. Ya kan, ketemu lawan Nabi nih, minta izin Nah, faqala, maka Nabi bersabda, istadzanu lahu, izinakan dia. Nah, bisa akhul asyirah, inya itu kada baik lawan kaumnya, lawan keluarganya, bahasa kitanya. Diberi sifat oleh Nabi, nang beizin hendak bertamu lawan aku tenan, jar Nabi, inya itu paling kada baik lawan keluarganya. Ya kan, bisa akhul asyirah, orang yang kada baik lawan kaumnya atau kepada keluarganya. Kenapa? Orangnya sombong, benar sekalinya itu kisahnya itu. Oh ya, izin akan aja, mungkin apakah namanya tanya akan lawan aku ya Nabi, kita doakankah? Dan artinya di sabda ini, di hadis ini, Nabi pun ada sebagian mensifatkan orang itu kada baik. Kenapa? Mungkin pemberitahuan. Nah, pensifatan kepada seseorang itu, tapi bukan untuk menggibah juga. Ini hanya mensifati orang itu supaya tahu. Nah, itu nomor pertama. Yang kedua, wa anha, sama dari Siti Aisyah juga, qalat, berkatanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma'azunnu fulanan, tidak mengira aku seseorang, wa fulanan, dan satu orang lagi, ya'rifani min dinina syai'an, mengenal dua orang tadi tentang agama kita sedikit pun. Nah, ini kisahnya ada orang munafik. Nah, munafik ini mengisahkan benar tentang agama ini itu, ya Nabi, kisahnya aja nih. Rasa pada mengira, kadang kayak itu juga ini tuh pemahaman tentang agama. Nah, ma'azun fulanan wa fulanan, itu ya Nabi, aku kadang mengira orang itu mengetahui tentang agama kita ini sedikit pun, kada tahu juga ini. Nah, tentu Nabi mensifatkan bahwa orang itu berisi sifat munafik, lain dimuntung, lain digawian. Nah, orang ini kada baik ya Nabi. Dan Nabi mensifatkan juga nih bahwa orang ini orang yang munafik. Nah, jadi mungkin ini pemberitahuan kepada yang lain. Nah, biar Nabi hati-hati lawan orang ini. Bisa juga. Yalah, tadi gibah-gibah yang diperbolehkan itu diantaranya untuk mensifati seseorang supaya kita waspada. Boleh itu, ya kan? Bisa ada orang bertakun, kayak apa orang itu aja, baik aja kah dikawani. Nah, jadi bertakun ini jujur aja sudah, ya kan? Mengkawal ada usaha kita pekawan lawannya. Kenapa? Inya itu pamalar bener. Kita terus nang dimintain duit kena, ya kan? Tangga kita aja nang diulur adanya nih lah, dijuhutnya nih, tanggainya malah disisit ya. Maksudnya tuh pemalar bener orang tuh. Kada usah kita pekawan lawannya, itu pendusta orangnya. Nah, kita menjabarkan sifat orang itu untuk mewaspadai namlah boleh, supaya hati-hati. Yang kedua, boleh kita mengungkap kejahatan orang itu, yaitu ketika di pengadilan. Nah, kalau kamu jadi saksi ya Allah di meja hijau nih, lalu nih, kayak apa pendapat tentang orang ini? Maka disumpah nih. Boleh itu, orangnya ini boleh diutarakan.
ketiga, untuk memberitahu ciri seseorang itu, ya kan, kita mewadahakan nih nah, kita tahulah lawan siapa misalnya, lawan adul misalnya, ada tahu aku adul nang mana nang adul nang pincang, ya kan, nang pincang ya, oh nang pincang tuh kan, padahal kalimat pincang tuh ada baik lah, aib kurang. Nah, tapi untuk mensifatakan supaya orang tahu boleh. Oh, aku tak aja yang segitu rancang pesepeda kalau boleh juga itu. Jadi membuka dari aib orang. Nah, jadi ada hal-hal yang dibolehkan melalui hadis Nabi SAW ini tentang ghibah tadilah. Ada juga yang boleh dibuka aibnya orang yang terang-terangan berbuat kejahatan. Nah, orang itu sudah masyhur berbuat jahat. Kita nih mengisahkan jeleknya setan, boleh tidak? Karena sudah nyata orang itu kada baik. Kita mengisahkan kejahatan Fir'aun, boleh tidak? Boleh. Kenapa? Nyata sudah orang tahuan orang itu kada baik. Dan artinya yang masyhur kada baiknya itu bukan ghibah lagi. Itu bukan ghibah lagi. Ya kan? Jadi ini pas babnya tadilah supaya tahu kita ada sebagian ghibah yang boleh. Nah, ini ada hadisnya lah. Nah, sudah. Wa an Fatimah binti Qais, dari Fatimah anak Qais radhiyallahu anha qalat, berkata ia, Ataitun Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku mendatangi akan Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqultu, maka aku katakan, aku bertakun inilah. Bertakun nama Nabi ini. Inna Abal Jahmi wa Muawiyata khotobani, bahwasanya Abu Jaham dan Muawiyah itu, ya kan, meminang keduanya itu akan daku rambutan misalnya kan. Fatimah binti Qais dirambuti orang misalnya nih, puaskan biasanya nih, ya kan. Berdatang nih Abu Jaham lawan Muawiyah. Nah, jadi konsultasi adalah Nabi nih dikonsultasi oleh sahabat, kebinian sekalipun nih minta pendapat lawan Nabi. Faqala Rasulullah SAW, maka menjawab atau mengisahkan Rasulullah SAW, amma Muawiyah fasu'lukun lama lalahu. Muawiyah itu orangnya pengembara, fasu'lukun itu pengembara, lama lalahu kada bisa hartanya. Nah, dibandingkan Nabi ya, supaya bisa memilih nih mana anak ikan. Wa ama Abu Jahmi, kalau Abu Jahmi itu Nabi fala yada'ul 'asa an 'atiqihi, tidak pernah meletakkan tongkat itu di bahunya, artinya orangnya penyarikan, tukang pukul. Kan namun tongkat diadap di bahu berarti kan terpakai adalah, tapi ini ditahan terus deh, nah pukul terus, nah menyarikan bahasa kitanya. Jadi Nabi ini mendahkan kepada Fatimah binti Qais, ikam yang didatangi oleh dua ini, nah ulangnya nak ini ya Nabi, yang saikum fakir, yang seorang penyarikan, ya baik kamu. Nabi mendahkan tidak supaya jangan tertukar kucing dalam karung. Jadilah minta pendapat juga para sahabat ini kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dan jadi luar biasa hubungan para sahabat lawan Nabi itu dekat benar, ya kan? Kada mendoakan para sahabat ini kepada Nabi, semuaan diutarakan kepada Nabi. Nah, inilah hubungan yang paling baik seseorang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Kayak apa? Namun pun kita nih jauh bener lawan Nabi, kawa aja juga padahal bukan orang yang sejaman aja, nang kawa dekat lawan Nabi, kita pun kawa juga. Ya kan? Kayak apa caranya? Ada lain, yaitu dengan ittiba, dengan sunnahnya Rasulullah. Umpati sunnah-sunnah Nabi itu cara mendekatkan kita kepada Rasulullah. Ditambah lagi dengan banyak membaca salawat lawan Nabi. Ya kan sesuai hadis Nabi nih. Ya kan aqrabukum alayya aksarakum salatan. Ya kan paling dekat kalian kepadaku yang paling banyak bersalawat. Ayo salawat kita. Salawat dibaca, ya kan kita tadi diawali majelis dengan baca salawat tibil qulub ngarannya, tibil itu ngarannya apa? Tib itu obat qulub hati. Nah, jadi salawat obat hati. Nah, kita baca 3 kali tadi supaya hati kita tuh nyaman, hati kita tuh bersih, ya Allah, hati kita tuh gembira. Berkat salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Imbah tu pulang ittiba lawan sunnah Nabi, ya kan? Dan dengan ikut ittiba sunnah Nabi inilah amaliyah kita itu menjadi berarti gitu nah. Gawian kita hari-hari itu kayak ada berkahnya. Kenapa? Hubungannya lawan sunnah Nabi. Dan jadi gawian kita itu menjadi pembahagia diri kita karena gawiannya ini seperti Nabi perbuat oleh Nabi SAW. Jadi bagus benar, apalagi ini bulan Zulhijjah, ya Allah. Dan parak lagi hari Idul Adha, ya kan? Dan hari ini nih malam ke-6 lah, malam ke-6 sudah, ya kan? Karena di hari Arafah, ya kan? Itu apa ya, bagus benar di antara waktu-waktu mustajab itu, ya kan, Lailatul Arafah, di malam hari Arafah. Nah itu bagus karena malam Selasa akan datang, kita malam itu kita banyaki ibadah kepada Allah Ta'ala karena salah satu malam yang mustajab oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, malam Arafah lah. Dan esoknya bagus melaksanakan puasa. Nah, puasa hari Arafah itu kafaratul salatul madiyah, mengkifarati dosa setahun. Bahkan ada hadis yang lain wal baqiyah, ya, dan dosa setahun akan datang. Berarti puasa Arafah itu mengkifarati 2 tahun. Setahun yang telah lalu dan setahun yang akan datang. Ada hadisnya tentang itu, kafaratul madiyah wal baqiyah, ya. Kan jadi bagus, ya kan? Namun orang di tanah Arab sana hari Arafah pada puasa, ya kan, bahkan dilarang Nabi karena hanya menggawi ibadah haji, wukuf di Arafah, ya Allah. Panas banarinya. Tenang digawi luar biasa. Orang berhaji itu sekitar 4-5 hari aja, ya kan? Di hari ke-8 tarwiyah itu mulai sudah ke Arafah, ya kan? Dan malamnya itu ibadah, ya kan, semalaman. Esoknya 9 Zulhijjah, nah itu wukuf di Arafah. Nah, waktu wajibnya dari zuhur, ya kan, dan sampai tenggelam matahari. Nah, ketika tenggelam matahari, maka sudah mulai menuju Muzdalifah. Nah, jadi 10 Zulhijjah tak, ya kan? Nah, jadi Muzdalifah mabit, asal berada di Muzdalifah sebentar dari tengah malam itu sudah dibilang mabit, ya kan? Nah, bagi haji reguler, haji pemerintah ini, maka ke Mina biasanya, ya kan, untuk melempar jumrah Aqabah supaya tahallul awal. Bagi haji plus
biasanya mereka dari Muzdalifah itu ke Masjidil Haram untuk tawaf, ibadah, terus sa'i, lalu tahallul. Nah, tahallul cukur, ya kan, tahallul awal. Jadi kalau haji reguler, tahallulnya di Aqobah di Mina, itu kebiasaan apa itu. Kalau haji plus, tahallul awalnya di Pasahiyan, ya kan, di Pasahiyan. Makanya itu ibadah tawaf dan sa'i, tahallul juga, tahallul awal caranya boleh melepas kain ihram, boleh sudah tahallul. Semua yang haram ketika berihram boleh, kecuali satu, ambil berkat laki bini. Itu jenah pada boleh. Ya kan, itu jenah pada boleh. Nah, jadi kalau haji reguler, ya kan, sudah hanya ke Mina, tawaf jumrah Aqobah, tahallul sudah. Lalu amun hendak nilah tahallul tsani itu berinisiatif pribadi tulak ke masjid. Tapi ini larang banget taksir ya. Mau di musim haji itu bagian sopir nih kadang puluh real lagi, ratus real dimintainya. Itu kesempatan buahnya tuh biar dari Mina ke Masjidil Haram tuh nanti bisa 3 jutaan ya. Kesempatan buahnya. Nah, jadi kalau bang nila menghadap harus tadi ancap nila tuntung Aqobah tadi beres-beres boleh mandi sudah, kan sudah tahallul awal, pancul ihram, mandi segalanya, makan sigar sudah, tulak ke Masjidil Haram, ya kan, tulak ke Masjidil Haram, berapa tawaf, sa'i, tahallul tsani sudah. Jadi kawan angka itu sudah tuntung hajinya, ya kan, sudah tahallul tsani, tinggal mengambil napar aja lagi, napar awal kan, napar tsani kan nang mabit di Mina, tinggal wajib haji aja lagi. Kalau rukun haji tuntung sudah, ya kan, di hari ke-10 tuh kau menentukan. Tapi ini nang bisa banglah, enggak bisa kan sasak kemana bukan. Ya, itu reguler banglah. Awal haji nang plus tadi berkulit, ya kan, maksudnya itu balikan daripada reguler merah, tuntung tadi tahun saya lah, boleh ke hotel dan segalanya. Nah, langsung ke Mina pulang untuk daripada jumlah Aqobah, harus santri juga di sana ya. Nah, berselisih kayak itu, harus santri bebas dah. Nah, tinggal nungguin esoknya tanggal 11, 12 lempar jumrah wusta Aqobah. Bagi yang lapar awal sampai hari ke-12, 2 hari aja, ya kan, sampai hari ke-12, 3 hari lah, lawan hari 11 dan 10 tadi lah, 10, 11, 12, ya kan. Tapi 10-nya tadi di Muzdalifah, 2 hari aja lah, 2 hari di Minanya mabit. Nah, bagi yang lapar tsani sampai hari ke-13, sehari lagi tambahi, berarti paling jumlahnya pun juga 3 hari juga. Nah, sampai itu. Jadi orang ibadah haji itu bang, dari 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah, 8 ini belum bang, ini tulaknya aja. Jadi nang wajibnya dari 9. Jadi 5 hari aja. Ya kan, orang mengerjakan ibadah haji itu 5 hari nang wajibnya. Haji pejabat dah, belikan langsung ya. Begitu. Tolak pendulian, ya Allah, boleh pendahuluan. Siapa tahu ingin pejabat, ya kan. Kita sayang ya Allah, awasi lagi di Makkah ramai benar. Banyak kampung Indonesia di mana-mana kita aja, ya kan. Dan luar biasa lah. Jadi kita doakan mudah-mudahan semua jamaah haji kita disehatkan, diafiatkan, mudah-mudahan dikuatkan kawat menunaikan semua rukun dan wajib haji di tanah Mekah dan Madinah. Mudah-mudahan mendapat haji yang mabrur
dimampukan oleh Allah Ta'ala untuk bisa menaikkan ibadah haji di tahun-tahun akan datang. Amin ya rabbal alamin wa ala hajiniyah wa ala sallu salih hadratin nabi wa ahli baitihi kiramil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Afdalul dzikri ma'lam annahu la ilaha illallah, 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 la illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sayyidina Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli alaihi wa barik wa qara'nahu wa ma'amilnahu minna wa yadkhulna bi hadzal majlis bi fadlika wa judika wa karamika wa ihsanika wa hawlika wa quwwatika qudratika hadiyatan wasilah wa rahmatan najilah wa sadaqatan taqabbalah nuqaddimu thawaba dhalika نقضي حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الأنبياء والمرسلين ولكل الصحابة والخلفاء والتابعين وتبع تابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين جميع الأولياء والشهداء والصالحين العلماء العاملين الخلفاء المحدثين القرآن بسم وسلة الشوكة المحققين والأولياء الكونين أجمعين وثوابا مثل ثواب ذلك مع مزبرك وإحسانك إلى أرواح مشايخنا ومعلمنا وأستاذنا ولأرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وأجدادنا وعمنا وعمتنا وخالنا وخالاتنا وأهل قرابتنا أجمعين وأرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح من لا زاهر ولا ذاكر لهم أوصل اللهم ذلك منا إليهم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلها بداء لهم من النار وحجابا لهم من النار وشراء لهم من النار وعزقا لهم من النار يا أرحم الراحمين. يا الله يا رحمن الرحيم ببركاتهم اجعلنا وأهل بيتنا ولذريتنا والمسلمين من عبادك الصالحين ومن العلماء العاملين ومن الأغنياء الشاكرين ومن السعداء المقبولين يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا وإياهم ببركتهم يا الله توبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة وحسن الخاتمة عند الموت وعلما نافعا وعملا صالحا مقبولا وقلبا خاشعا متغنيا شفاء من كل مرض وطول الأمور في صحة وعافية في طاعتك ورزقا حلالا واسعا يسر كثير غير قاسر برحمتك يا أرحم الراحمين. يا مولانا يا مجيب يا حاضرا يا ميت توسلنا إليك بالحبيب تقضي حاجاتنا والمسلمين
وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.